Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Haliwijaya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi pembelajaran yang telah dibahas sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Yang pertama, tokoh-tokoh bangsa, Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa, nama yang diabaikan dan dilupakan, disingkirkan karena konflik ideologi dan kepentingan. Saat yang lain masih meraba-raba, Tan Malaka sudah sigap menyiapkan rancangan dengan menulis karya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925 di Kanton, Cina. Sangat jauh dari popularitas karena bergerak secara sembunyi-sembunyi, sosok cerdas dan berani yang percaya dengan melawan adalah jalan keluar terbaik untuk mengusir sang penjajah. Berikutnya tokoh bangsa, Sultan Syarif, bung kecil yang berperan besar. Seorang Perdana Menteri pertama, sosok yang lincah, ahli diplomasi yang percaya bahwa hidup tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dengan tulisannya tentang perjuangan kita 1945 yang membahas semua ujung tombak penting perjuangan revolusioner yang masih berlangsung untuk kemerdekaan Indonesia, serta sosok yang ideologinya sangat konsisten yaitu anti-fasisme dan anti-militer. Kemudian Muhammad Hatta, sosok jenius di balik revolusi, pemimpin yang bersih, sang pemikir yang hebat, bijaksana, cerdas, dan selalu terikat dengan buku di mana ia beranggapan dengan membaca buku bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Dan tentang perbedaan yang sulit disatukan bisa menjadi jalan dalam membentuk persatuan. Sosok yang pantas menjadi teladan para pelajar sehingga akan melahirkan hatta-hatta berikutnya yang bersih dan bersahaja. Berikutnya Soekarno, pemimpin besar revolusi Indonesia. Bung Karno atau Bapak Proklamator yang lantang dan berani dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia dengan pidatonya Indonesia Menggugah 1930 yang mampu menggerakkan jiwa dan raga rakyat Indonesia. Sosok yang wajahnya akan selalu melekat di setiap bangunan pemerintahan, bahkan dinding rumah dan hati kita semua. Cerdas dan mampu menguasai 11 bahasa, teruslah belajar dan menjadi si haus akan ilmu pengetahuan sampai nanti ilmu itu yang akan mengantarkan kita mengubah dunia. Berikut materi yang kedua yaitu pemikiran politik tradisional Jawa. Kekuasaan dalam paham Jawa diartikan sebagai kenyataan non-duniawi yang menentukan dirinya sendiri, di mana orang mendapat kekuasaan itu tidak menentukannya, namun hanya sebagai tempat yang menampung kekuasaan tersebut. Cara yang ditempuh yaitu dengan memusatkan kesekten kekuasaan kosmis dalam dirinya sendiri. Berbagai usaha pun dilakukan, antara lain melakukan puasa, mengurangi makan, dan semedi. Berikut yang ketiga, konsep kekuasaan Jawa dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Konsep kekuasaan menurut budaya Jawa yaitu kekuasaan itu konkret, artinya kekuasaan itu memang ada dan keberadaannya tersebut karena diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan itu homogen, artinya semua kekuasaan sama jenisnya dan sama sumbernya. Menurut paham orang Jawa, jumlah kekuasaan dalam alam semesta tetap, tidak bertambah luas atau rumit. Kekuasaan itu tidak mempersoalkan keabsahan. Kemudian materi yang keempat, teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi. Ide teokrasi Islam sebagai agama tentu selalu dikaitkan dengan persoalan ketuhanan yang apabila dilihat dalam konteks sistem kekuasaan berhubungan erat dengan gagasan teokrasi yang berasal dari perkataan theo yang berarti Tuhan dan kresi yang berarti kekuasaan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Berikutnya demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian nomokrasi. Nomokrasi dapat dimaknai sebagai kedaulatan hukum atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Materi yang kelima, The Religion of Java, karya Clifford Geertz. Kebudayaan tidak didefinisikan sebagai pola kelakuan, tetapi sebagai pola bagi kelakuan, yaitu terdiri atas rangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana, dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Budaya dan manusia dikonstruksi melalui proses yang sering disebut praksis, yaitu sebuah konsep yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara si pelaku aktif dengan kebudayaan sebagai struktur objektif. Dalam upayanya untuk menguak fenomena menarik berkenaan dengan masyarakat di Mojokerto, Geertz melihat agama sebagai suatu sistem kebudayaan. Ia tidak beranggapan bahwa agama sebagai sistem kepercayaan.
Kaitannya dengan trikotomi yang dibuat Goethe, tentunya bukan Goethe yang menemukan istilah santri, abangan, dan priai dalam The Religion of Java, karena istilah-istilah itu sendiri sudah dipakai di kalangan yang lebih terbatas. Kemudian materi selanjutnya melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan atau persatuan dalam perkembangannya dijadikan sebuah paham yang menempatkan persatuan dari berbagai elemen sebagai sesuatu yang vital ada dalam jiwa setiap individu yang bernaung dalam satu komunitas. Seperti Sumpah Palapa yang digelarkan oleh Mahapati Gajah Mada yang bertujuan untuk menyatukan Nusantara. Kemudian lahirnya nasionalisme Indes yang dilakukan oleh orang darah Eropa yang mengalami hibridasi dengan bangsa pribumi. Materi yang ketujuh, buku landasan sosial demokrasi. Buku ini memaparkan secara menyeluruh terkait sosial demokrasi, dimulai dari nilai-nilai dasar sosial demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan solidaritas. Setelah itu, terdapat pula perbedaan antara sosial demokrasi dengan aliran-aliran politik lainnya. Pengertian dari sosial demokrasi adalah istilah yang secara otomatis menerangkan maknanya sendiri. Istilah yang menyodorkan janji untuk berada dalam sebuah lingkup demokrasi yang membawa manfaat berupa kesetaraan secara sosial demokrasi bagi semua warga yang berada dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Sosial demokrasi itu memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai demokrasi yang pertama adalah nilai kebebasan. Kebebasan secara luas yang dimiliki semua pelaku politik. Kebebasan ini dihubungkan dengan cara berpikir dari mulainya peradaban warga. Nilai demokrasi yang kedua yaitu nilai keadilan. Nilai demokrasi yang ketiga yaitu nilai solidaritas. Terkait teori sosial menurut Thomas Mayer mengatakan jika kapitalisme pasar dengan demokrasi itu saling berhubungan. Berikutnya materi ke-8, komunisme. Komunisme adalah suatu struktur sosial di mana semuanya diurus bersama-sama. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme, ideologi komunis yang berasal dari pemikiran yang memberikan ekspresi harapan. Ciri masyarakat komunis adalah penghapusan seluruh hak milik pribadi. Masyarakat tanpa kelas sosial di negara tersebut hanya menganut sistem politik satu partai. Negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan oleh ideologi komunis ini. Materi ke-9, negara dalam pemikiran John Locke. John Locke terkenal dengan teori pembatasan kekuasaan negara. Menurut Locke, pembatasan negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam 3 unsur atau lebih dikenal dengan sebutan trias politika. Kemudian materi ke-10, negara dalam perspektif Plato. Plato berpendapat bahwa negara dan manusia memiliki persamaan. Oleh sebab itu, masalah moralitas seharusnya merupakan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara. Bahkan harus menjadi yang paling hakiki dalam keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Berikutnya yang terakhir, materi ke-11, perbedaan negara kesatuan, federal atau serikat, dan konfederasi. Negara kesatuan. Poin pertama, negara dengan kekuasaan yang terletak di pemerintahan pusat, tidak di pemerintahan daerah. Poin kedua, walaupun memberikan otonomi kepada daerah, tetap kewenangan tertentu tetap ada di pusat. Contohnya di Indonesia. Berikutnya federal atau serikat. Contohnya Amerika, Malaysia, dan lainnya. Federal atau serikat merupakan bentuk pertengahan antara konfederasi dan kesatuan. Negara dibagi menjadi beberapa negara bagian, di mana setiap daerah memiliki kekuasaan besar. Kemudian yang terakhir, konfederasi, kesatuan, dan federal. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.